pulangnya sore. Aku suruh ditungguin di depan gerbang itu loh sama dia, di belakang, gerbang belakang. Di situ dari situ dia udah nyosor duluan tuh. Dia kamu setengah berbaring ya, dia bilang kayak gitu. Setengah berbaring tuh kayak gimana? Setengah berbaring, jadi ada kayak TV gitu, TV kecil, kayak kamar minimalis gitu loh, ruang tamunya, terus sofanya kecil, aku duduk di situ begini, setengah berbaring kayak gini duduk gitu. Kata dia, kamu nanti dibuka aja ya kancingnya, bapak nggak berani buka, kata dia. Iya pak. Saya kan juga apa nih, belum tahu yang hal-hal kayak gitu. Saya ngebuka sendiri atas perintahnya, nggak tahu, saya juga kayak ngerasa dihipnotis gitu loh kak. Masa sih? Iya ngerasanya. Terus abis itu udahlah dibuka sama dia, terus geli-geli gitu, ih geli banget banget katanya. Gak apa, cuman geli sebentar kok katanya gitu. Diapain emang geli-geli? Dicium-cium ininya sampai ke kuping, ke leher juga. Terus abis itu dia terus pegangin gitu loh kak, sampai dari atas sampai bawah gitu. Kayak ini apa, dimasukin gitu ke dalam anunya saya gitu, tangan gitu. Pakai tangan. Iya, kayak berapa jari? Iya, pakai jarinya dia. Berapa jari? Gitu. 1, terus lama-lama 2, terus lama-lama 3, atau langsung gitu loh. Terus dia bilang, kamu masih siap? Kamu siap gak? Kata dia gitu. Enggak pak, nggak siap, kata dia gitu. Yaudah kalau nggak siap, kata dia gitu, besok aja, kata dia gitu. Saya kasih waktu kamu, kata dia gitu. Nah besokannya biar persiapan dulu. Iya, besokannya tuh aku di rumah kayak diem gitu. Itu waktu dimasukin pakai jari rasanya gimana? Rasanya tuh geli-geli gimana gitu kak. Kamu udah pertama kali tuh? Iya, pertama kali. Soalnya waktu umur 15 tahun kan ya kak. Ini geli-geli apa. Terus tapi aku juga jadi ngeliat si bapak ini jadi suka gitu loh. Sama-sama di kelas tuh kita saling mandang gitu kalau pelajaran dia gitu. Terus besokannya udah kak, langsung itu tuh dia bilang, kamu udah siap belum? Aku masih diem aja sebelumnya, tapi aku senyum-senyum gitu loh. Mungkin karena aku masih gimana ya kak, nggak tahu, belum punya pacar juga, terus ada yang ngedeketin, jadi kayak cinta tiba-tiba gitu. Terus besoknya ya, gimana besoknya, tuh? Kamu udah siap nih? Sudah besoknya? siap. Habis sudah siap, si bapak itu dia langsung brutal banget. Gimana tuh? Kayak aku ditidurin di kasur kecil gitu, karena kan tuh rumah dia belum ada siapa-siapa ya, ada cuma di kasur kecil. Terus dia yang ngebuka sendiri, yang awalnya aku disuruh buka sendiri, dia buka sendiri kancingnya pelan-pelan, langsung gitu-gituin sampai salah satu kancing seragam aku tuh robek 1 kalau nggak salah. Ingat banget. Terus, kayak beladuran gitu. Iya, kaget banget. Buka pintu. Pintu kulkas. Terus kamu kaget tuh? Apa kaget kamu? Banget. Terus kata aku, dia sebrutal ini apa emang kayak gini kalau berhubungan gitu. Terus gila semua kak, kayak kuping aku tuh sama dia masuk di mulutnya gitu, kayak digituin gitu. Enak? Geli-geli gimana gitu kak, bikin gitu lah pokoknya. Terus semuanya kamunya diem aja? Akunya diem aja, saat itu kan aku pasrah, nggak bisa apa-apa. Paling aku kayak aduh gitu. Kamunya nggak grepe dia balik gitu? Enggak kak, soalnya dia kayak yang udah mainnya tuh udah ngambil alih gitu. Kayak gimana tuh ngambil alihnya? semuanya tuh dicium sama dia gitu. Apanya aja yang dicium? Dari leher tuh sampai dada, sampai ketek-ketek. Dia bilang keteknya belum buluan ya, dia bilang kayak gitu. Soalnya malu banget. Oh, ketek kamu diciumin nggak? Iya, tuh kayak ini belum buluan kata dia gitu. Dijilatin nggak keteknya? Iya, dijilatin sampai kayak disedot-sedot gitu. Sumpah, kataku ini kayaknya bau deh. Mungkin dia nahan ya kak. Jadi disedot-sedot sama dia? Iya, disedot-sedot sampai kayak gitu. Aku ke iniin kan, kayak talinya kulitnya tuh ke bawah gitu kan. Oh, ke ini kesedot gitu. Saking brutalnya. Ada bekasnya nggak? Enggak ada sih, kayaknya udah lama banget kak. Terus kata dia bilang kayak gini, saya belum pernah main tapi saya sanggup main sama kamu berapa kali pun, kata dia gitu. Masa dia belum pernah? Belum, dia ngakunya. Udah usia 30? Iya, belum ngakunya. Tapi saya ngelihat dari semuanya tuh kayak udah pernah gitu. Bohong ya. Kayak bohong. Kayak malu kali ya kak. Terus dia
pas masukin, kamu kalau sakit merem aja ya, kata dia gitu. Terus tangan saya diginiin sama dia, kayak udah gini aja, kata dia. Pasrah aja, pasrah. Direbahkan gitu. Iya, jangan tegang, kata dia. Kalau tegang malah nggak masuk apanya pas saya sebut-sebutin yang kayak gitu. Ya anunya, kalau kata tegang dia gitu. nggak masuk. Iya, katanya. Terus kamu relax aja. Terus kamu merem atau melek? Merem, disuruh merem sama dia. Terus ternyata blup, apa dia masuk kayak gitu. Awalnya tuh sakit banget. Kayak, bentuknya gimana? Bentuknya tuh kayak dia kecil sih Kak, cuman dia bisa tegang kan gitu. Dia gendut. Iya, dia kecil, malah kalau orang gendut tuh kecil Kak gitu. Anunya kayak kurang sesuai ekspektasi, tapi nggak apa-apa Kak, pengalaman pertama. Terus dimasukin blep gitu, berasa? Gitu, berasa. Biasanya kan kalau kecil nggak berasa. Itu karena dia Kak, mungkin baru pertama kali juga saya kayak oh ini enak gitu pertama kali. Terus abis itu dari situ dia kayak sering minta kasih uang jajan ke aku. Terus ngebayaran sekolah aku, bayaran bayaran gitu. Baik dong. Iya, tapi dia bilang saya nggak bisa lanjutin ini semua, kata dia gitu. Soalnya katanya dia mau nyari yang lebih tuaan gitu, setara umurnya. Wah parah, habis dipakai ngomong kayak gitu. Iya. Kamu sakit dong? Dari situ enggak sih Kak, aku berlanjut dari situ kayak aku ya udahlah move on gitu ya, ngeblokir dia, WhatsApp dia. Terus aku setelah itu kan aku masuk kuliah ya kayak. Nah di kuliah ini aku ketemu sama orang yang lebih tua juga. Nah, dia siapa tuh? Aku kuliah jurusan hukum ya kayak. Dia tuh jadi gini, waktu itu ada kayak kerja kelompok gitu yang mengharuskan kita ke ke tempat wisata gitu. Cuma kan dia orang ekstensi tuh karyawan kerja ya Kak. Nah, terus kita bertemu di situ. Terus dia kuliah juga? Dia kuliah, cuman dia umurnya lebih tua, 43 tahun. Waduh, tua iya, dong. Waktu saya kuliah tuh umur 21 tahun, sekarang 28 ya. Terus abis itu dia tuh ngedeketin saya gitu. Terus awalnya tuh dia ngechat katanya, kan manggil saya ke Mbak gitu. Mbak, kata dia gitu, besok suruh bawa apa saja ya, katanya keperluan kuliah. Dia bilang besok cuman kayak KKN gitu loh Kak, cuman membuat produk gitu. Dia bilang ini loh katanya bawa apa sih barang-barang kayak lokakarya gitu, kayak yang stiker buat memajukan usaha di kampung-kampung gitu. Tapi kan kamu jurusan hukum. Iya, tapi aku tuh nyambung karena waktu itu lagi ada akreditasi gitu Kak di kampus, jadi harus ada gituan. Terus habis itu pas itu kita chatan, dia bilang nyambung aja gitu. Saya ngirim stiker ketawa, dia stiker ketawa karena saya lagi kosong ya. Terus saya ngeliat ini sosoknya juga kayak wibawa banget Kak gitu. Terus saya sama dia tuh ketemu lah gitu, sepulang dari kampus dijemput pakai mobil. Terus saya kayak mikir wow, Iya, dia ininya apa? Kerjanya apa? Dia sebenarnya duda, udah punya kerjaan di salah satu pabrik ini mah kayak swasta gitu loh Kak. Pabrik kayak dia tuh bagian apa sih K3 mungkin ya. Di situ ya udah saya kenal sama dia. Dia sering ngajak main gitu, kayak awalnya tuh ngajak main kemana-mana, dijemput pakai mobil gitu. Cuman di mobil tuh dia aneh loh Kak. Gimana? Jadi dia setiap di tol, jadi ada kayak tol pemberhentian rest area, dia nggak berhenti mobilnya. Terus dia kayak diem, terus dia kayak pegangin tangan aku gini, sambil dia ngelus-ngelus, kata dia gitu. Terus dia di situ ya udah Kak, aku dicium gitu Kak. Sama dia bilang kayak gini, coba dibuka dadanya, dia bilang kayak gitu. Terus awalnya emang nggak pernah Kak kayak gitu. Cuman dari situ aku mikir ini juga keren banget gitu. Aku udah punya cowok yang bermobil gitu ya Kak awalnya kayak. Terus sering dibeliin ini itu. Jadi aku ya karena sayang juga awalnya, ya aku paksa dong. Bukan paksa apa sih? Aku pasrah aja gitu. Aku dibuka tuh kancingnya sama dia. Si anu aku tuh terus disedot-sedot, padahal tuh apa ya, kita kan kalau mau ini ya bisa aja di mobil ya, tapi dia tuh enggak loh. Jadi kayak di mana? Dia tuh malah lebih milih check in kalau untuk itu ya. Nah itu tuh kayak untuk
bikin berdiri dianya aja deh. Pokoknya setiap di mobil tuh dia kayak pegang-pegang, cium-cium. Sambil terus, jalan? Iya, kadang Atau sambil berhenti? jalan, nyiumin juga gitu sama lihat lihat sekitar. Kalau siang kan kaca mobil kelihatan ya, jadi kadang sambil jalan gitu cium. Tapi kalau malam dia berani tuh kayak misalnya berhenti di satu tempat untuk cium, sekedar cium, peluk-peluk gitu-gitu. Terus jadi tuh kamu dicium, iya, disedot lagi? Iya, disedot. Kalau yang ini dia kenceng apa sedotnya? Kalau yang ini kayaknya dia nggak bisa masukin mulut aku ke mulut dia deh kan. Kenapa? Kayak kurang lihai gitu, aku nggak ngerti. Terus? Kayak ya gitu, kalau dia tuh kayak lembut mainnya gitu. Kamu Terus, suka yang lembut apa yang geragas? lembut sih. Kalau yang geragas takut kan. Terus gini lagi bajunya sampai robek teringat. Terus habis itu aku kan udah nih, aku sering dibawa ke mall, jalan-jalan, shopping. Bahkan waktu aku masih kuliah ya, biaya kuliahku tuh daftar ulang semuanya dibayarin sama dia. Jadi ibaratnya dia tuh duda, cuman dia tuh ada calon gitu. Cuman sempat gagal gara-gara ketemunya sama aku gitu. Jadi berpaling. Iya, dia bilang calonnya cantik nggak? Calonnya sudah tua. Kebetulan temen aku lebih muda dari dia. Iya, gitu. Cuman jadi kalian pacaran? Iya, masih WhatsAppan gitu, nanyain kabar segala macam gitu. Seberapa sering ketemunya? Ketemunya kayaknya seminggu 2 kali. Karena kan dia kerjanya shift-shiftan gitu loh Kak, kayak pagi, siang, sore gitu. Kalau sore mungkin nyempetin gitu, ketemu gitu. Aku ikut ke apartemen segala macam. Kamu berarti udah pernah dipakai sama dia? Iya udah Kak. Dari seminggu jadian tuh udah, karena gila Kak, duitnya kenceng banget gitu ya. Coba gimana proses awal mula dipakai sama dia? Awal mulanya ya gitu, dia sering kayak raba-raba gitu kan. Di mana? Jalan-jalan di tol itu loh Kak, di pinggir-pinggir jalan tol. Oh, dipakainya di tol? Di enggak, mobil? maksudnya kalau raba-rabanya. Nah, kalau dipakainya tuh dia bilang, kan waktu itu saya kemalaman gitu ya Kak, kayak kerjaan pulang. Terus kata dia, ya udah mau nggak check in sama aku, kata dia gitu. Check in kata dia, iya aku yang bayarin kata dia gitu. Oke. Kan dari situ aku ya udahlah tidur di luar aja, ditemenin sama dia. Dari situ lampu digelapin gitu. Terus aku dibilang, sini kata aku, ngapain madep sana kata dia gitu. Karena aku tidurnya kan aku udah ngantuk banget pada waktu itu, udah capek banget. Cuman dia kayak masih ya waktu itu malam-malam kayak nggak bisa tidur, dia juga balik sana balik sini. Tahu-tahu aku dipeluk, terus kayak dia cium lagi Kak. Terus kayak kalau yang ini tuh dia ciumnya nggak bisa nyedot gitu loh Kak. Jadi kayak cuman tek gitu. Karena mungkin nggak tahu ya pengalamannya apa gimana. Terus di situ tuh apa ya, dia bilang kalau kamu nggak mau hamil, Mas kan panggilnya Mas ya, Mas keluarinnya di luar ya kata dia gitu. Terus kata dia, mau nggak di mulut kata dia gitu. Nah dari situ aku kaget kayak, di mulut apaan? Iya nanti kamu mau ngapa aja maaf kata dia gitu. Terus dia for dulu begitu lama, bikin enak aku dulu gitu loh Kak, nggak kayak Pak Guru yang sebelumnya gitu ya. Bikin enaknya ngapain aja tuh dia? Nah pokoknya sampai bikin aku basah banget gitu. Kan aku tuh orangnya susah basah ya. Lalu itu sampai basah banget, sampai lama pun jadi gitu Kak, nyedot semuanya sampai sampai belakang pun ibaratnya ditandain gitu sama dia. Di belakangnya? Iya, ini punya gua iya kata dia gitu. Biar kamu gak direbut katanya gitu. Gitu. Iya, terus bucin banget dong dia sama kamu ya? Bucin, tapi nggak dinikah-nikahin buat apa Kak? Ya, terus habis itu sampai digigit gitu juga kan lidahnya gitu, main terus dia. Terus ya udah, terus dia bilang, aku mau keluar yang ribetnya tuh kayak gitu. Ya gimana kan susah ya kan namanya itu keluarnya kata dia gitu. Ya udah keluarnya di ini jadinya di pinggir ini. Saya nggak jadi nyicipin apa yang namanya nggak jadi di mulut. Iya. Karena udah terburu-buru gitu. Iya, karena di mana kata dia, ribet gitu lah Kak pokoknya. Sampai apa keluar check in pun itu kamar berantakan gitu loh Kak. Kayak, mungkin kalau petugas itunya bilang kayak habis bulan madu atau apa gitu. Emang ngapain aja itu di kasurnya, emang dirobek-robek itu? Iya, dia sampai kayak apa sih, paha aku tuh digunyel-gunyel gitu, kayak menurut dia
enak aja gitu, ditampar-tampar gitu. Dia agresif. Kamu juga. suka ditampar-tampar? Nggak sakit? Enggak sih, sebenarnya mainnya lembut, cuman dia kayak pengen nyicipin yang kasar gitu kayaknya. Jadi ditamparnya juga nggak begitu kasar gitu. Tamparan lembut lah ya. Iya, tamparan sayang kayaknya. Terus mainnya di mana lagi selain di kasur? Mainnya tuh di sebuah kosan gitu loh kak. Kita nyewa kosan gitu waktu itu. Itu tuh nyari di salah satu akun marketplace kita. Ada nih kalau yang sejam 2 jam ternyata gitu. Oh gitu ada ya? Karena dia pengen ngerasain sensasi yang beda gitu katanya. Kan kalau di hotel kan dingin, kalau di kosan kan kayak biasa-biasa gitu ya. Kataku asal jangan disemak-semak. Itu mah peres dia aja kali sebenarnya nggak mampu bayar hotel. Iya. Yaudah di kosan aja biar sejam lebih murah. Iya, sejam 2 jam lebih murah kayaknya. Terus akhirnya kita main tuh 4 jam. Dia bilang takut gak kerasa 2 jam kata dia gitu. Oh jadi 4 jam. Pokoknya waktu itu pulang dia kerja jam 10 malam kan. Berapa kali main? 4 jam? Dia tuh biasanya 5 kali. 5 kali kuat banget gitu ya. Kamunya berapa kali Aku keluar? sih keluarnya 2 kali ya waktu itu. Cuman karena aku kering pas mainnya itu tuh sama dia dikasih air gitu. Dikasih air apa? Air, gak tahu ya air apa, tiba-tiba basah aja. Oh. Iya kayak gitu. Air ludah bukan? Iya kayaknya kak, soalnya gelap gitu, dimatiin lampunya sama dia. Emang dia seneng gelap gitu? Iya dia seneng gelap, nggak seneng dinyalain. Karena mungkin kalau dilihat itunya ya, anunya ya kak, dia hitam gitu, tapi besar gitu loh kak. Jadi dia malu, insecure gitu kalau dinyalain. Oh gitu. Terus kamunya? Apanya kak? Rasa gimana pas dimasukin sama dia? Kayak gimana ya, kayak baru dimasukin lagi, soalnya kan udah lama banget sama yang sebelumnya ya. Jadi kayak perawan lagi. Iya susah banget di iniin. Berarti dia udah bucin lah sama kamu ya gitu ya? Iya bucin Terus banget. berapa lama pokoknya. kamu berhubungan sama dia? Berapa lama ya? Sampai sekarang kayak masih. Oke. Iya. Sama-sama dia kamu nggak pernah selingkuh? Dia nggak pernah selingkuh, tapi akunya kayak. Kamunya selingkuh? Kamu siapa? Aku punya pacar 3 atau 4. 3, sekarang 3. Sekarang 3, satu Ya. lagi dari mana? 2 lagi dari mana? 2 lagi itu aku ketemu di kuliah juga, tapi satu jurusan. Satu angkatan? Iya, kalau satu lagi itu aku ketemu di aplikasi. Di aplikasi? Iya, dating app. Iya, dating apps. Yang satu jurusan itu gimana tuh? Ciri-cirinya? Karena kan dia tuh baik, dia suka apa sih, iniin tugas aku loh kak, ngerjain tugas aku semuanya, bahkan kayak ngebantuin gitu kan. Cuman nggak ada uangnya gitu. Jadi kamu memanfaatkan? Iya, yang satu itu. Terus orangnya juga baik, perhatian sama aku gitu kan. Kadang wanita butuh yang kayak gitu, cuman yang sekarang ini kan dia kerja gitu, sibuk kerja. Bertemunya sama aku 2 hari gitu kan, abis itu udah gitu. Terus yang satu lagi aku ketemu dekat sekitar rumah gitu, dia juga kerja. Tapi kebanyakan yang satu lagi nih gitulah kak, ngamuk-ngamukan mulu, kayaknya bentar lagi juga yang putus sama yang ngamuk-ngamukan ini. Terus ceritanya kamu dipakai juga sama 2 pacar kamu ini? Iya, aku dipakai juga. Gimana waktu yang sama sejurusan gimana? Apanya? Kapan di mana makanya? Makanya Ceritanya gimana? kalau itu aku di tempat kosannya dia. Kosan lagi? Iya, kosannya dia. Terus? Kayak aku kalau main ke kosan dia pasti selalu kayak gitu, mojok gitu-gitu. Tapi kalau kita nggak ke kosan dia enggak kak gitu. Karena Jadi kan ke kosannya gimana tuh maksudnya? Perbedaan sama pacar kamu yang lainnya? Nah kalau dia kan ngejemput nih dari rumah saya, dia bilang yuk main, dia bilang